simpulkan, practical decision making, skills and attitude ini merupakan budaya, merupakan sikap hidup, bukan teori, walaupun ada basis teorinya, tapi fokusnya adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat general scope-nya, kalau kita berbicara mengenai decision making ini, problem solving yang utama, yang kedua mengenai leadership, dan yang menyangkut leadership akan banyak keputusan mengenai manusia, pimpinan, prosesnya, KYC, dan di dalam proses ini akan banyak terlibat, nanti kita bicarakan mengenai kreativitas dan inovasi. Bagaimana kita membuat reasoning, ini poin ketiga, berargu di dalam rapat. Bagaimana ternyata kalkulasi-kalkulasi bisa juga diikuti dengan intuisi. Kalau tidak terjadi teamwork, organisasi akan gagal, karena organisasi adalah komunitas kebersamaan dan kesamaan. Sehingga pada akhirnya didukung dengan suatu emotional intelligence, time management, dan organisasi. Ini semua adalah aspek budaya. Kapabilitas menentukan, tapi sikap hidup budaya juga sangat mendukung untuk pelaksanaannya. Jadi kita melakukan decision making itu, urusannya adalah future, ke depan. Urusan kita adalah menciptakan legacy. Kita membuat decision bukan untuk posisi sekarang, tapi untuk membawa dampak ke depan. Kita sebagai pimpinan, managers, dekan, dosen, dan sebagainya adalah membuat tim yang ada di lingkungan kita menjadi lebih baik supaya dia bisa bertarung ke depan. Jadi pada akhirnya legasi itu adalah menciptakan future leaders. Inilah kita lihat visi dari suatu perusahaan itu adalah menjadi a living company. Dia sustain bertahun-tahun, ratusan tahun. Kita lihat misalnya yang pertama Kongogumi, ini adalah perusahaan tertua di dunia. Usianya 1428 tahun. Decision making dia menyangkut berkomunikasi, disiplin dalam kehidupan, positive thinking, KYC, dan mereka bilang, kami ada sebagai Kongogumi yang membuat temple atau tempat sembahyang orang-orang Sinto, orang Buddha, adalah kami men-solve problem klien kami. Dia camkan ini sebagai suatu tujuan utama. Menyelesaikan permasalahan klien, karena klien adalah sumber revenue. Jadi menyedihkan, 11% Fortune 500 company yang masih hidup. Rata-rata usia perusahaan di Amerika dulu 67 tahun, sekarang tinggal 15 tahun. Dan kita berpikir dalam konteks decision making, pada saat mereka menerima amanah itu sebagai pimpinan di perusahaan, mereka berpikir uang itu uang siapa? Gitu. Uang dirinya yang bisa dia hambur-hamburkan, sehingga mengakibatkan peristiwa Enron, Lehman Brothers, dan sebagainya, atau yang pernah kami alami di El Nusa Tbk, dan kita selamatkan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Atau bagaimana sikap hidup kita berorganisasi, mental kita untuk melihat suatu lingkungan, SWOT misalnya, seperti daya complacency yang sangat tinggi, yang menyatakan Belanda masih jauh, sehingga terjadilah peristiwa Kodak, Nokia, atau dulu peristiwa di Bumi Asih. Kalau kita rangkum ini semua ini, ada failure to execute, failure untuk mendapatkan attitude, sehingga decision making-nya melemah atau tidak efektif. Jadi, dilihat kembali dari sini, beberapa ciri khas dari perusahaan yang gagal melakukan decision making itu adalah komunikasinya nggak bagus, terjadi incommunicado. Leadership kurang membumi. Kita lihat yang pertama di sini, leader itu merasa dirinya sebagai king. Rule number 1, the king can do no wrong. Ya, if the king does wrong, go back to rule number 1. Everybody knows ya. Yang mengakibatkan di dalam itu mungkin akan terjadi blaming game, comfort zone, terjadi gosip. Sehingga decision making itu menjadi blur.
Atau kadang-kadang short term thinking melihatnya, ya semasa saya menjadi pimpinan, decision making kita adalah begini. Dan komando merupakan sistem utama dalam leadership. Command control yang mematikan kreativitas. Bagian dari decision making yang penting sehingga manusianya tidak terbina dengan baik untuk siap menjadi future leader. Inilah yang kita hadapi saat ini, dunia yang semakin egois, yang pada akhirnya kita lihat di bagian bawah itu banyak perusahaan yang masuk ke intensive care unit. Nggak perlu kita jelaskan apalagi peristiwanya, we all know bahwa greedy itu sudah semakin meluas. Peperangan mengenai makanan, energi, teritori itu semakin meluas di dunia ini. It's a broken world, my friend. Jadi kalau broken world, decision making dipanggil untuk mengambil suatu peran yang lebih penting dalam kehidupannya sehari-hari untuk menyelamatkan dunia kita ini. Tanda-tanda pelemahan decision making itu sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya mungkin, do we care? Apakah kita memperhatikan? Ya kan? Apakah kita bertindak, melihat suatu hal kecil, kemudian membuatnya sebagai suatu perubahan-perubahan yang mendasar sebelum api itu membakar. Gaji yang terlambat, bank yang bolak-balik telepon, atau analis yang datang misalnya untuk bertanya, tapi kita nggak bisa memberikan jawaban yang baik. Piutang dan inventory cycle yang memburuk. Peristiwanya terjadi, kita lihat di sekeliling kita. Tapi kalau kita sebagai decision makers, dan saya yakin kita 76 orang yang hadir sore hari ini adalah para decision makers. Kita bilang tarsok, let's see what happen tomorrow. Atau misalnya berprinsip, ya yang penting kita doakan sehat-sehat, yang penting kita doakan besok company ini masih ada. Padahal prinsip utama dalam kehidupan itu yang merupakan bagian dari decision making adalah ora et labora, bekerja sambil berdoa. Once sudah ada peristiwa, ditindaklanjuti, dibuat decision making-nya sebelum dia membuat suatu pergerakan yang relatively uncontrollable. Gosip juga bagian dari yang sesuatu kita harus making decisions. Ya. Kalau misalnya ada yang bilang company kita profit nih, ya, tapi kok cash-nya nggak ada ya. Income statement-nya yang menjadi acuan utama sebagai key performance indicator. Lupa kita bahwa jantung perusahaan itu adalah operating cash flow atau free cash flow. Dan suddenly, talenta-talenta kita resign. Key people direksinya resign. Baru kita mulai berpikir, wah ada apa ini? Terlambat decision, kawan-kawan. Kenapa terlambat membuat decision? We don't care. Jadi ujung-ujungnya adalah masalah bagaimana kita menempatkan hati kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Termasuk misalnya kalau di company, lebih banyak misalnya close door meetings, ditulis misalnya di pintunya itu, jangan diganggu, bos-bos lagi meeting, itu udah arena yang melawan kepada mazhab atau filosofi transparansi. Ya, karena pada dasarnya di dalam satu perusahaan, sesuatu hal yang berhubungan dengan operasional itu adalah dimulai dengan suatu transparansi. And you still have to make decisions, peristiwanya sudah datang, and we have to act from now. Terjadi peristiwa gaji terlambat, terjadi inventory yang prosesnya mulai melambat yang mengakibatkan carrying cost-nya, atau nanti terjadi impairment yang harus dibebankan ke laporan keuangan, kita harus act. Paling sedikit, you make the decisions, kita membuat rapat untuk membicarakan, that's a decision. Gitu. Kita nggak bisa membiarkannya. Itulah prinsip dasar dari pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya datang, ada yang minta kita menjual di harga break-even point atau pokok, pulang pokok. Atau misalnya klien yang menuntut, tolong dong, upselling dong, kualitinya ini, diferensiasinya apa ini? Masa dalam disrupsi supply demand Anda masih berjual hanya 20% di bawah harga normal? We have to decide,
kita accept, reject, manakala cash flow kita sudah mulai menipis. Atau misalnya sudah ada keputusan pada saat kita sudah memburuk cash flow-nya, kita berencana untuk streamlining. Berapa orang, atau kadang-kadang misalnya ada pertentangan di dalam batin kita. If I fire 20 orang, overhead-nya selamat, tapi 20 orang ini punya anak, punya pembantu, punya orang tua, what will they eat gitu. Bagian dari keputusan. Karena kita udah sepakat tadi, kita berdiri sebagai suatu entity itu adalah dalam rangka sustainability dan juga dalam rangka to serve, melayani masyarakat. Hari ini Pak Kus dan tim membuat series manajemen praktikal sampai dengan tanggal 31. Tujuannya adalah untuk menyambut tahun 2021 onward sebagai tahun pengharapan. Kita hargai. Mereka nggak melihatnya dari sisi mau profit berapa kita ini gitu. They don't care. Yang penting Indonesianya selamat dulu. That is keputusan. Dia nggak berpikir panjang. Dia melihatnya dalam cakrawala Indonesia yang sedang bertarung dengan dirinya sendiri, dan mereka membuat peran yang signifikan, dan hari ini kita mulai dengan series mengenai decision making ini. Ada yang menawar usaha kita 50% dari nilai neraca, direksinya tersinggung. Enak aja gitu. Masa 50%, ini dulu saya bangun dari keringat, ini saya bangun dari ini. Ya, tapi kita mau cash-nya atau enggak gitu. Kita discuss lah di dalam perusahaan ini. Ditawar 50% gimana nih? Atau strategi yang lebih bagus, kalau dia nawar 50%, bagaimana supaya by account yang di neraca itu, item-item di neraca, 3 bulan ke depan kita perbaiki, mulai dari kas, bank, piutang, account receivables, pabrik dioptimize operasinya, supaya bisa menjadi 70. Kalau memang niat kita akan menjual. Ini tantangan sehari-hari. Pak Kus bilang tadi, setiap detik dalam kehidupan kita itu adalah pengambilan keputusan, and that's very true. Inilah yang dihadapi oleh usaha kecil, menengah, korporasi besar dalam kehidupannya sehari-hari. Cash flow udah merah, ya. Hoax-nya sudah bertebaran di mana-mana. You have to make decision, we have to make decision. Pada akhirnya kita berada pada satu titik, kita bilang, wah ini titik nadir nih, bangkrut nih. Tapi kawan-kawan, dalam konteks decision making, dan kita menjadi decision makers, kita adalah pimpinan, terlepas kita di level mana kita berada di dalam suatu struktur organisasi, we have to have hope, pengharapan dalam kehidupan. Karena sang pencipta dalam konteks amanah itu selalu mengajarkan berharap, dan beliau juga yang Maha Kuasa itu akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kalau kita memintanya melalui doa kita. Sehingga kita berada pada satu titik, bangkrut itu hanya suatu kata-kata, ya. Mari kita melakukan evaluation time. Dan ingat kawan-kawan, decision adalah tugas utama kita. Gaji kita itu adalah membuat keputusan, membuat ide-ide cemerlang dalam rangka membawa kita dari titik A ke titik B yang lebih baik. Walaupun mungkin secara kurva dia, sudut pergerakan CAGR-nya itu relatively kecil. Tapi at least we make changes. Karena tujuan kita tadi adalah meninggalkan legasi untuk generasi berikutnya. Dan menjawab tugas utama manajemen itu ada di 5 pertanyaan. Apa yang menjadi masalah? Kenapa masalah itu terjadi? Bagaimana solusinya atau apa alternatifnya? Kapan akan diselesaikan? Dan siapa di antara kita, tim manajemen atau staff kita atau supervisor kita yang akan menyelesaikan? Jadi sangat fundamental, sangat filosofis. Decision making adalah ide-ide membuat perubahan, dan urusannya adalah urusan ke depan, karena hidup itu adalah sekarang dan ke depan. Dengan merefleksi ke kehidupan masa lalu, terjadilah apa yang namanya legacy. Jadi bangunlah kita pagi-pagi. Kita wake up atau get up merupakan suatu decision.
Dan kita membuat decision itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, misalnya. Pukul 6 pagi kita putuskan kita get up. Kita nggak muter-muter di tempat tidur, tapi kita duduk berdoa, mengucapkan terima kasih pada Sang Pencipta. Ada kehidupan yang baru, ada matahari, ada suara burung. Mari kita bergerak untuk membangun Indonesia, membangun company kita. And jam 8 pagi kita tiba di kantor kita. As simple as that decision, my friend. Kadang-kadang kita terpaku di tempat tidur kita, gue ke kantor atau enggak ya? Wah, ini bos gue nanti marah lagi, ini mana tugas ini belum disampaikan. Ingatlah tugas kita membuat legasi, kita harus berangkat ke kantor karena kita dibayar untuk berangkat ke kantor untuk membuat ide-ide cemerlang dalam rangka membuat perusahaan itu lebih baik. Pertanyaan buat kita-kita sederhana nih kawan-kawan. Anda pilih lingkaran dengan angka besar, jam 12, jam 1, jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau katakan ini adalah bulan dalam suatu tahun, Januari, Februari, Maret, April, atau Anda melihat kehidupan Anda itu adalah seperti ini. Kalau aku akan pilih yang up and down, inilah yang disebut dengan decision dalam konteks perseverance. Hidup itu nggak pernah flat. Kalau hidup itu flat, kita akan bosan. Tapi kalau hidup itu berwarna, ada titik atas, ada titik bawah, ada perjalanan perseverance menuju ke atas, kembali lagi ke bawah. This is the real life. This is decision making. Kalau kita hanya muter dari atas sini ke bawah, kembali ke sini, the company tidak membutuhkan kita dalam konteks decision making, karena dia tidak memiliki warna yang berbeda-beda. Kehidupan kita adalah tantangan, dan kita bertugas untuk menyelesaikan itu. Sampailah kita ke kantor, building rapport-nya itu adalah smile. Apakah Anda bos, anak buah bos, wakil bos, staff, OB, cleaning service, dan sebagainya. The first thing we have to do adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan itulah decision terbaik dalam kehidupan. Nggak perlu sebagai bos kita nyampe ke kantor, tas kita minta diangkat sama supir ke atas atau panggil sekretaris. Just smile, tegur pasukan kita, itu adalah bagian dari kehidupan. Dan kita rapat, kita menyadari, kita ini semua yang hadir sore hari ini di sini adalah problem solvers. Dan kita membahasnya dalam suatu komunitas di kantor, ya. Kita bilang, mari kita berjuang untuk yang di atas sini, klien kita. Apa keluhan mereka? Mari kita putuskan. Diri kita menjadi faktor yang kedua. Kalau kita bisa mengurus klien kita, gaji kita akan datang dalam bentuk free cash flow, operating cash flow, kita akan bisa berkembang, kita bisa melakukan training, kita bisa meninggalkan legacy, kita bisa memberikan apresiasi kepada tim kita, kepada keluarga kita. Inilah kehidupan, inilah decision making. Jadi jam 6 tadi kita tersenyum, bangun, berangkat ke kantor, mari kita solve problemnya. Artinya begini, kita nggak menyampaikan problem kita kepada klien kita. Klien, ini nih problem nih, gimana nih baiknya nih? Kitalah dokter ahli itu. Sama dengan pasukan, misalnya di tim kita, ada manajer, asisten manajer, misalnya bilang, Pak, ini Pak permasalahannya Pak, nggak bisa. Karena pada saat dia bikin decision, kembali ke 5 pertanyaan tadi, ada what-nya yang dijawab, kenapa masalah itu tadi, terus bagaimana nih solusinya. Itulah yang terjadi dengan pertemuan komunitas, para tim yang berkumpul, yang di kanan bawah ini, sehingga bisa nge-solve problem klien, dan itulah yang nanti akan berdampak ke cash flow perusahaan. Jadi tadi, presuming misalnya perusahaan kita itu berada dalam kondisi yang sudah berada pada titik nadir, kita harus bongkar kembali SWOT-nya itu. Kekuatan kita apa sih sebenarnya? Apa sih yang terjadi dengan kita? Kelemahan kita itu apa? Dan kita harus ukur misalnya dari skala 1 sampai 5. Dan yang kedua yang lebih penting adalah kita harus honest melakukannya. Bukan dalam rangka ABS.
asal Bapak senang. Tapi kita ingin tahu sebenar-benarnya posisi kita ini di mana. Benar nggak kuat gitu. Sering kita melakukan SWOT analisis itu, kita terlalu membesarkan yang sektor kiri ini. Opportunities sama strength. Supaya bapak-bapak kita gembira. Pak, kita strong Pak, opportunities-nya hebat. Apa kelemahan kita? Praktis nggak ada Pak. Competitors kita gimana? Ya, oke lah, ada saingan, tapi masih bisa kita hadapi gitu. Kita nggak jujur dengan situasinya gitu. Padahal dalam konteks decision making, kawan-kawan, practical decision making, kalau kita rapat, kalau bisa rapat itu heboh. Berantem kita di rapat, bleeding kita masing-masing, ada yang KO, TKO. Tapi kita datang dari ruangan itu dengan suatu keputusan yang lebih baik untuk masa depan kita. Sehingga janganlah terjadi bahwa ancaman kita yang utama ternyata bukan competitors kita, tapi ego kita sebagai tim, sebagai pimpinan yang ada di dalam perusahaan yang tidak mau membukakan fakta mengenai perusahaan. Jadi selesailah kita mengenai SWOT analisis ini. Jadi kita udah tahu kita berada di titik nadir, oke, nggak apa-apa, mari kita berjuang. Dengan ini kita akan membuat yang namanya strategi melalui suatu cooperate, coordinate, collaborate. Disinilah kita membuat strategi mengenai orang, mengenai proses, termasuk kreativitas dan inovasi, dan mengenai klien kita. Urutannya biasanya begini, kawan-kawan ya. Utamakan dulu mengurus manusianya, decision making. Aman nggak nih manusia kita ini? Udah training belum mereka? Ya, gajinya udah ini belum? Supaya bisa dia melakukan tugas-tugas ini. Bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi. Kawan-kawan, kalau kita bikin SWOT analisis, Pak, kalau kita bikin execution plan, kalau nggak ada 3C ini, umumnya gagal. Nggak mungkin kita bilang keuangan bikin strategi sendiri, grup captive market di asuransi bikin strategi sendiri. Strategi itu harus mingle, harus bertemu. Mangan orang mangan asal ngumpul, cipika-cipiki. Proses itu adalah proses bersama. Itu adalah bagian decision making. Artinya kalau rapat kita membuat SWOT analisis, tidak bisa masing-masing fungsi bikin SWOT-nya. Harus bersama-sama, seperti keluarga. Nggak bisa anak saya di lantai 2 dibikin SWOT analisis. Ayah, ibu di bawah bikin SWOT analisis. Karena mereka adalah suatu community. Community yang sudah memiliki kebersamaan dan kebersamaan. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, data yang dihasilkan itu akan diproses menjadi suatu informasi dan terjadilah proses analytics sehingga dia nanti bisa menjadi bahan decision making. Artinya prinsip dasarnya di sini, kalau kita membuat decision making berdasarkan data, akan banyak nanti keputusan kita itu akan rely on feeling. Kalau feeling biasanya dia mengarah ke false, ya kan? Kalau F itu kalau dalam nilai kan gagal itu Pak Kus ya. Jadi kalau analytics, informasi sudah ada olahannya, sudah kita pilih-pilih. Dalam statistik kalau ada outliers, outliersnya kita udah buang sehingga menjadi relevan untuk pengambilan keputusan. Jadi kawan-kawan kalau membuat decision making itu harus berdasarkan informasi. Nggak bisa berdasarkan hoax. Informasi yang sudah diolah, sudah di-cleansing, sudah dibungkus dengan baik, baru bisa kita melakukan analisa. Nah, kalau kita udah melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, umumnya tugas utama decision making itu sekitar 80% pengalaman saya sudah selesai gitu. Karena produk dari komunikasi kolaborasi 7 ini nggak bakal lari jauh dari 7 hal ini, kawan-kawan. James Bond istilah saya kalau saya melakukan advisory untuk transformasi di perusahaan-perusahaan. Kalau jujur kita di SWOT-nya dan kita melakukan komunikasi koordinasi antar fungsi berkumpul, akan hasilnya akan keluar skenario planning,
pesimis, optimis, realistik. Top 10 risk-nya sudah diakui dan sudah di-scoring. Dan top 10 risk ini bukan hanya mengenai finansial, tapi utamanya kembali mengenai people, yang saya bilang tadi, lebih utama. Kemudian mengenai proses, mengenai kreativitas. Terbitlah nanti business continuity plan atau crisis management plan dari crisis management team. Sudah kita lakukan stress test. Kita kira-kira ini kalau salesnya naik 20%, kira-kira akan bagaimana impact-nya ke margin, bagaimana impact-nya ke cash flow. Stress test adalah ujian harian. 7 James Bond item ini adalah decision making. Hati kita menyatakan, mari kita hitung almanya, mari kita hitung cash to cash cycle-nya, mari kita perlihatkan dalam bentuk dashboard dalam rangka monitoring. Ini semua arenanya adalah arena komunikasi, komunikasi, komunikasi. Untuk 3C tadi. 80% kita sudah jalan. Perusahaan umumnya lupa melakukan execution plan. Yang udah dia terbitkan adalah RKAP atau buku budget. Baru nanti di bulan Februari tahun berikutnya, baru dia bicara, cara melakukannya bagaimana ya, execution-nya. Nggak bisa, kawan-kawan. If you want to make a good decision, if you want to make a quality problem solving, sebelum Desember tutup buku selesai, budget yang sudah di-approve oleh shareholders itu harus kita buatkan dalam suatu execution plan. Caranya bagaimana? Objektif kita misalnya mau ke Surabaya, execution plan-nya bagaimana? Kereta api atau pesawat, naik sepeda atau apa? Apa kira-kira SWOT-nya di sana? Apa kira-kira resikonya? Continuity plan-nya ini bagaimana? Jadi rata-rata kawan-kawan ya, untuk Anda ingat, kalau misalnya budget itu sekitar 200 halaman, execution plan-nya ini kalikan 10 by rules of best practice. Jadi menjadi 2.000 halaman execution plan. Memang detail. Karena bagaimana kita membuat decision kalau kita tidak punya attention to detail, tidak punya informasi, tidak punya data analytics. Inilah kuncinya dalam masa krisis, dalam rangka Indonesia bangkit, dalam rangka korporasi kita bangkit. Dan dalam suasana seperti itu, tugas para pemimpin itu adalah melayani, dan melayani. Meeting the needs of others. Tugas pemimpin itu adalah mendengar dan mendengar. Saya bilang tadi melayani, act of service, dan kadang-kadang berkorban untuk pasukannya. Karena apa? Dia sudah dimudahkan dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang lebih baik dari yang lain. Jadi tugas dia itu adalah membantu timnya, bertanya kepada timnya. Kita itu pimpinan menjadi pelayan. Sebagai manajer, kita adalah pelayan terhadap tim kita. Misalnya ada 10-15 orang di dalam tim kita. Kalau kita punya arena berpikir melayani, maka kita akan punya influence. Akan kelihatan dari mata kita, kelihatan dari body language kita, bahwa kita adalah orang yang berpengaruh, dan orang akan bilang, ini pemimpin saya. Bukan karena struktur organisasinya, bukan karena surat keputusan, misalnya Pak Saka ditunjuk sebagai direktur utama, bukan itu. Karena pimpinan itu pun pada akhirnya dalam dunia nyata, dalam konteks decision making, bisa datang dari orang yang paling bawah di organisasi. Naufal bisa menjadi decision makers. Maijen Subekti bisa menjadi decision maker. Ben Satrio bisa menjadi decision makers. Dia masih staf yang baru turun di perusahaan 2 tahun untuk bekerja. Tapi karena perilakunya adalah melayani dan berkorban, dia punya daya influence. Jadi kita kembalikan ke fungsi utama dalam konteks decision making tadi. Pemimpin itu adalah pelayan untuk internal timnya dan untuk klien. Pada titik ini, mohon tolong dimatikan ininya, tolong di mute mikrofonnya, terima kasih. Pada titik ini, kalau leader sudah turun ke bawah, 95% penugasan di korporasi itu sudah selesai.
Karena cara melaksanakannya tadi melalui execution plan sudah selesai, dan pimpinan pun rela tidak dilayani, tapi turun ke bawah menyingsingkan dengan baju untuk bilang, let's go. Ya. Sehingga dia akan nanti turun ke bawah, bertemu dengan timnya. Tim, saya datang sebagai pimpinan. Di fenomena iceberg dalam rangka ide-ide. Menyelam ke bawah. Melihat pasukannya. Kemudian dia muncul ke atas lagi. Oh, ternyata kehidupan kita bukan hanya di sini. Masih ada emas, nikel, macam-macam di bawah sini. Dan masih banyak orang-orang baik yang ada di sini. Tugas pimpinan pada saat masuk menyelam di sini bukan merentah-merentah, tapi bertanya, mendengar, bertanya, mendengar. Kalau kita merintah-merintah sebagai pimpinan, sebagai manajer, tim kita itu akan lari. Kita harus percaya kepada mereka. Kita udah ada execution plan nih, ya kan? By rules katanya kita sudah bisa bergerak di level 95%, penugasan sebenarnya sudah selesai karena decision making-nya sudah terjawab. Tinggal melaksanakan. Bagaimana idenya jalan, kita gerakkan pasukan yang ada di bawah iceberg ini. Kita dengarkan mereka bagaimana ide mereka untuk membuat suatu perubahan. Yang sulit biasanya dalam decision making ini adalah pimpinan turun ke bawah. Either karena gengsi, either karena jabatan, either karena jas, karena dasi, atau faktor apapun. Zaman sekarang udah nggak bisa, kawan-kawan. Kalau kita udah berada pada suatu titik kritis dalam suatu cash flow, nyelam, dan dengarin pada saat nyelam itu. Secara teori katanya 80% kita mendengar, 20% itu boleh ngomong, 20% itu pun bertanya saja. Percayakan aja, dan saya percaya tim yang di bawah saya itu bisa melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan. Kita sebagai pimpinan itu menginspirasi mereka sehingga terjadi yang namanya arena kreativitas. Kita bilang ke tim kita, bikin startup. Inilah gambaran startup itu. Karena mereka itu setiap hari banyak ide. Anak-anak muda itu banyak ide. Idenya banyak sekali. Nggak usah diajarin mengenai teknik decision making. Apa ini ide-idenya nih? Kawan-kawan, mereka mau kalau diajak seperti ini. Dan biayanya tidak mahal. Itulah bagian dari decision making kita. Dan turun kita memberikan pengharapan kepada tim kita. Di antara kerja keras mereka, the hard work, persistent, late night, penolakan-penolakan, sacrifices, kita bangunkan mereka untuk bilang, kawan-kawan, ada kehidupan di atas sana, mari kita tarik iceberg ini. Dan pimpinan di situ sebaiknya berperan, membuat satu decision making, dia melakukan suatu storytelling, menyemangati. Kawan-kawan, dulu pengalaman saya ini, saya percaya kawan-kawan akan ini, mari kita bangun. Itu yang diperlukan. Kalau pimpinan memerintah, mereka akan hear, but they don't listen, unfortunately. Surat keputusan dia sebagai CEO tidak akan diakui oleh timnya itu. Karena mereka ingin mendengarkan suatu inspirasi, pengharapan bahwa perusahaan ini masih bisa dibangkitkan untuk sekian tahun ke depan. Sehingga mereka yang pada akhirnya melakukan diferensiasi. Pak, sebaiknya Surabaya harganya kita turunkan 20%, ya. Tapi nanti untuk next stage-nya itu hanya 10%. Karena mereka janji tenor 30 hari cash flow-nya akan di ini. Kualitasnya kita jaga, Pak. Terutama yang ekspor kita yang ke Singapura. Kita jaga. Ada klien yang protes mengenai proses delivery, ya, atau proses packaging. Jadi semua kawan-kawan pada akhirnya adalah pimpinan yang turun, komunikasi, kolaborasi akan menghasilkan suatu diferensiasi dalam bentuk attitude, sikap hidup. Bagaimana kita melayani klien, dan ternyata klien itu adalah sumber kehidupan kita, dan kita hormati, kita harus datang, kita harus entertain, kita harus dengarkan mereka. Sama halnya kalau di perusahaan pimpinan itu mendengarkan ke timnya bagaimana caranya melakukan diferensiasi
dalam konteks decision making, teman-teman, saya percaya mereka bisa melakukan hal-hal yang hebat. Cuman sering mereka tidak diberikan kesempatan untuk berbicara atau mengemukakan ide. Termasuk misalnya, kalau mereka berbuat salah, sering kita marahin. Gimana sih udah keluar biaya 2 juta, kenapa hasilnya begini? That kind of thing itu udah nggak zamannya, kawan-kawan. Because if there is no guts, no glory, kita harus berani membuat kesalahan, sehingga kita bertanya ke tim kita, tim, selamat sore, 88 orang, kita town hall hari ini, apakah kalian sudah membuat kesalahan? Ya, apakah ada rencana membuat kesalahan besok? Yang kadang-kadang agak weird juga ya, berbuat kesalahan ini kok diajak macam-macam nih. Karena apa? Cerita legasi itu tadi, kawan-kawan, membuat suatu legenda, membuat suatu story, agar kita menjadi hero, pertama kali harus berangkat dari di-hero, dihina. Thomas Alva Edison tidak dalam satu skema 10 percobaan, terus ininya terjadi. Bola lampu itu. The Wright Brothers itu bukan 2-3 kali terus jadi terbang. Mistakes, sehingga orang bilang failures itu bukan failures, tapi step 1 menuju sukses. Harus ada keberanian kita, investasi, explore, bagian dari decision making. Nah, hal lain juga yang penting, kawan-kawan, kita harus paham mengenai laporan keuangan supaya bisa membuat decision yang lebih baik. Jangan menghindar, walaupun kita engineer, atau misalnya kita bilang, saya kan di SDM, apa urusannya dengan cash is king, ya. Dasar-dasarnya kita tahu, ukuran-ukuran dasarnya kita tahu. Dan toh itu bisa dipelajari melalui coaching atau mentoring di dalam internal perusahaan, dan itu juga merupakan tanggung jawab dari masing-masing fungsi untuk saling mengajari pengetahuan yang mereka miliki. Termasuk perihal misalnya, free cash flow ini kenapa penting? Karena dia melihat daya hidup perusahaan berapa bulan lagi. Kalau dia normal 18 bulan sampai 2 tahun, rata-rata sekarang perusahaan yang saya lihat itu di sekitar 3 bulan gitu. Meaning, close to brink of elimination. Sudah hampir dekat dia ke arah permasalahan yang berat. Jadi, ya pelajari. Because when you know, you decide to know, kita mengambil decision, harus diajari hal-hal ini kepada pasukan kita. Mereka menjadi aware, oh oke, kita harus jaga ya free cash flow kita ya. Kita harus jaga ya cash to cash cycle kita. Apakah by line of business, by geografi, atau by client. Putaran cash-nya bagaimana kita ini? Belajar kita dari sini, masuk menjadi hutang, dari hutang ke inventory, menjadi receivables. Sehingga angka-angka yang kita sajikan ini adalah angka-angka yang berbicara. Seperti tadi kita udah pahami, you can make decision when you have speaking numbers. Dia menjadi data berubah menjadi informasi. Analisis komparatif ini harus memberikan kenapa dan bagaimana. Analisis vertikal ini harus menjawab kenapa dan bagaimana laporan keuangan kita. Kenapa mendadak margin kita yang tadinya 6% menjadi 3% tidak berakhir hanya di angka, tapi dijelaskan. Dan kita orang-orang non-keuangan pun wajib belajar mengenai hal-hal ini, karena ini adalah tangga-tangga kita menuju leadership. Dan kadang-kadang kalau kita udah tahu skenario-nya adalah skenario titik nadir atau doomsday, kalau gitu coba dihitung tingkat kebangkrutannya kira-kira bagaimana nih pakai Altman Z-score. Jadi decision making itu menjadi budaya, menjadi learning proses di dalam perusahaan, sampai akhirnya kita menjadi lebih paham, dan akhirnya kita punya ide, kreativitas, inovasi untuk melakukan perbaikan. Dan dengan itu semua tadi, dan ada aspek kolaborasi, kita tahu early warning system kita. Dan sebaiknya Anda membuat decision mengenai early warning system. Bagaimana sih kita tahu kalau di dalam perusahaan ini sedang ada masalah, ya kan? Ya bikinlah dashboard, ya kan? Dashboard jangan di Excel lagi. Kalau bisa sudah ditampilkan misalnya di screen, di komputer, that everybody knows, cash flow-nya merah ya.
at least kawan-kawan membuat decision untuk berdoa untuk cash flow yang merah. Supaya mereka pada akhirnya tahu, kita ada problem ya. Jadi tidak digosipkan. Ya, bagian dari decision making. Sampai akhirnya kita tahu, kita sekarang berada di putih, di kuning, atau di merah nih. Sedang transformasi, sehat-sehat saja, atau restructuring, atau sudah mau diakuisisi, atau turn around. Decision seperti ini wajib kita buat. Inilah hal-hal yang praktikal dan tidak sulit pelajarannya. Ingin kita bisa belajar ini dan berbagi secara gratis di dalam suatu korporasi untuk mendapatkan dudukan kita di mana, sehingga kita tahu future kita bagaimana. Sehingga pada saat terjadi town hall, Pak Saka misalnya sebagai pimpinan atau Pak Kus bilang, kita harus maju ke depan ini. Ada storytellingnya kawan-kawan. Ada angka yang diceritakan dengan baik, sehingga dia tidak garing cerita itu. Decision making adalah membuat suatu suasana yang menyenangkan, tidak kering. Kadang-kadang diskusi daripada CEO itu, misalnya di town hall itu, kawan-kawan sekalian, kita berada dalam situasi ini, maka kita harus begini. Mereka itu pengen tahu, Pak, kita harus begini, caranya piye, Pak? Bagaimana caranya? Berarti sudah ada decision sebelumnya untuk membuat suatu prolog, angka-angka dalam rangka perbaikan. Ya. Karena bagaimanapun, cerita terbaik kita sebagai managers, asisten managers itu adalah perbuatan apa yang kita buat terhadap perusahaan itu, terhadap orang-orang, terhadap klien kita, sebagai deeds kita, perbuatan baik kita. Inilah story terbaik yang kita bawa ke keluarga kita atau generasi berikutnya. Kita sama sekali tidak berbicara mengenai berapa kekayaan kita, berapa uang kita, berapa cash flow kita. Dan itu kawan-kawan bukan tujuan di dalam perusahaan. Tujuan dalam perusahaan itu adalah membentuk manusianya, membentuk proses yang lebih baik, sedangkan angka-angka keuangan itu, cash flow dan sebagainya, kita pahami, tapi itu adalah sebagai bagian dari konsekuensi. Sehingga pertanyaan yang ada di ruang-ruang itu adalah, hey, how are you? Bagaimana menurut pendapat Anda? Apa yang bisa saya buat untuk Anda? Apakah kita telah berbuat kesalahan nih? That kind of language things. Nah, decision biasanya terjadi di arena meeting. Ada satu buku yang saya baca kemarin, judulnya Death of Meetings. Buku yang sudah cukup lama, tapi dia mengkritisi rapat-rapat dalam rangka pengambilan keputusan dan beberapa sarannya yang sangat masuk akal dan saya juga udah praktekkan selama ini. Meeting itu dimulai dengan doa. Kadang-kadang kita sungkan ya, ada beda-beda agama, tetap berdoa, ada agenda, dan kita tahu kehidupan adalah amanah, dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa, dan pimpinan rapat mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dimulai dengan vibe yang positif, calm and cool. Tidak membawakan emosi sebagai suatu pimpinan atau debt head atau vice president dan sebagainya. Jangan bikin undangan rapat itu, rapat dimulai pukul 10 sampai dengan selesai. Orang akan bingung, ini bisa malam nih, ada makan siangnya atau enggak nih, ya kan? Tegas kita dalam mendesain suatu rapat. Rapat yang efektif itu maksimum 1 jam. Beyond 1 jam, orang sudah bosan. 1 jam itu karena sudah ada preambulnya, komunikasi, kolaborasi, kooperasi sebelumnya mempersiapkan. Sehingga waktu duduk di meja, itu tinggal milih A atau B, apa konsideran positif, apa konsideran negatifnya, go atau tidak. Gitu. Jangan bikin rapat 2 jam. Orang nanti akan pergi ke WhatsApp-nya berbicara dengan kawan-kawannya zaman SMA, kapan akan Zoom dalam rangka reuni ke-30 SMA 3 Surabaya. Mobile phone kalau di rapat kawan-kawan, buang ke laut atau di silent. Itu tadi, kalau rapat lebih dari 2 jam, orang akan busy dengan dia punya mindset. Ya. Kalau kita presentasi kawan-kawan anak-anak muda, maksimum 10 slide, menyangkut tadi konteks decision making. Apa masalahnya, bagaimana solusinya. Nggak perlu bikin 80 slide sehingga orang sudah tidur duluan.
Minutes of meeting itu harus selesai 1 jam setelah meeting, dan bunyinya adalah bukan Pak Kus tadi hadir memberikan sambutan, beliau ini, bukan itu. Apa action plan-nya? Itu yang perlu disampaikan. Sekarang kita banyak mengalami daring fatigue, Zoom fatigue, online fatigue, sehingga pimpinan itu harus turun untuk menyambut pasukannya di seluruh Indonesia untuk menyatakan kita akan bangkit dari keterpurukan, mari kita berjuang bersama-sama, walaupun nggak bertemu secara wajah, ya kan? Dan fokus kita dalam rapat-rapat itu adalah mengenai keputusan mengenai orang, proses diferensiasi, dan bukan mengenai finansial, karena finansial itu adalah konsekuensi. Kalau mau ditarik finansial sebagai ujung, kemudian kita bawa ke bawah, nanti pasti kita akan berbicara mengenai orangnya, kliennya, prosesnya, diferensiasinya gitu. Ya. Hidup kita amanah, hidup kita untuk memberi, kita decision making-nya itu langkah pertama saya bilang tadi, smile, mencintai, karena itu memberikan aspek healing. Ini adalah tanda komunitas di mana bersatu untuk menyatakan hidup kita dan langkah pertama kita adalah memberi. Sehingga dalam konteks agency teori yang lama dulu, ada uang yang dientrust oleh pemegang saham untuk di-maximize kekayaan ini. Sekarang dia berbeda. Saya belajar dari Kongo Gumi, mencintai, berkomunikasi, pada akhirnya tujuan utama kita adalah membina manusianya, membina prosesnya, termasuk berbicara mengenai NKRI dan planet yang sekarang mengalami global warming. Sedangkan urusan finansial tadi adalah konsekuensi. Kalau ini dibenarkan, dibetulkan dari sisi proses, kita sadar mengenai corporate social responsibility dalam rangka menyelamatkan planet, finansialnya itu merupakan dampak nanti yang akan terjadi. Sehingga yang kita lihat adalah bagaimana kita menjadi transparan dalam setiap keputusan-keputusan kita dengan membuka buku itu menjadi pemahaman semua orang di dalam perusahaan, sehingga perusahaan ini menjadi sustain dan menghasilkan buah yang akan hidup dalam jangka yang lama atau to become a living company. Begitu kawan-kawan semuanya, let's